Assalamualaikum. Balik lagi channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berapa besar gaji yang saya terima saat ini, kayak gitu. Karena dari teman-teman sekalian banyak yang masih nonton video saya tentang gaji yang 3 tahun lalu, sedangkan saat ini kondisinya sudah berbeda. Yang dahulu tuh saya tinggal bareng sama teman saya satu apartemen, dan sekarang saya tinggal sendiri, dan jadi pengeluarannya juga berbeda, tapi kalau pendapatan belum tentu kayak gitu. Jadi di sini saya mau buka slip gaji biar lebih transparan. Tapi sebelumnya saya memohon maaf kalau misalnya ada nanti teman-teman yang beranggapan negatif, ya itu kembali lagi ke teman-teman sendiri mau menanggapinya seperti apa. Ayo kita buka tentang gaji. Ini adalah slip gaji saya yang terbaru, walaupun sekarang bulan 8, tapi saya itu gajiannya di tanggal 15, jadi di pertengahan bulan ya. Jadi ini masih terhitung gaji terbaru saya bulan Juli kemarin, kayak gitu. Nah, bahasa Jepangnya slip gaji adalah Shikyu Meisai Sho. Ini nama perusahaan saya, jadi saya blur aja ya, biar privasi gitu. Nah, ini kita mulai dari nama orangnya, ini nomor karyawan, saya blurkan juga, dan ini nama saya Tuti Alawiyah gitu. Dan yang pertama adalah kitai. Itu tuh kayak kehadiran. Nah, ini adalah Shukin Nishu. Shukin Nishu itu hari dimana kita bekerja, ya kan, harinya kayak gitu. Nah, sebenarnya saya itu kalau misalnya berapa hari kerja itu nggak berpengaruh, karena saya tuh sistem kerjanya gajinya itu bulanan, bukan harian atau per jam gitu. Jadi mau itu 22, mau itu 24, mau itu 18, itu tetap nggak ngaruh, tetap gajinya itu bulanan kayak gitu. Kayak misalnya sekarang kan bulan 8, nanti bakal ada summer holiday dan itu libur 1 minggu, itu tetap gajinya full 1 bulan tanpa ada potongan kayak gitu. Nah, ini adalah Shukin Nishu, itu hari saya bekerja. Dan ini Kyusutsu Nishu, itu tuh hari saya tuh cuti, ambil cuti. Sebenarnya ini tuh ngambil cuti karena waktu hari ganti saya tuh nggak masuk gitu, karena biasanya hari ganti kan dilakukan pada kerja shift siang gitu, tapi waktu itu saya shift malam, jadi saya harus ngambil cuti kayak gitu biar gajinya tuh nggak dipotong. Dan ini adalah Yukyu Jangshu, itu tuh total jumlah cuti yang masih tersedia kayak gitu. Ini 23 hari, ini 40, yang nggak tahu sih, tahunya ini 23 ya, karena cuti setahunnya itu kalau nggak salah dapat 12, kalau nggak salah ya, 12 hari kayak gitu. Dan ini Kimujikang. Kimujikang itu total kita bekerja, ya kan. Nah, dalam 22 hari itu tuh nggak mungkin 176 jam, tapi karena saya tuh ada lemburan, jadi total jamnya segini. Ini adalah jam lembur saya 53,75. Ini tuh 53 jam, 45 menit. Tapi di tempat saya itu lemburnya itu bukan per jam, tapi per 15 menit. Misalnya kalau disuruh lembur 1 jam 15 menit itu aja iteng nigo. Jadi itengnya itu 1 jam, nigonya itu 15 menit. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi di sini bukan 53 jam 75 menit, tapi 53 jam 45 menit, dan totalnya itu tuh segini, 8.5.564 kayak gitu. Ini yang lembur biasa ya. Sedangkan ini adalah Shinya Rodojikang, jam malam saya kayak gitu, maksudnya jam kerja malam kayak gitu. Dan ini 1 mang 8.839, ini adalah
tunjangan kalau misalnya saya shift malam. Shift malamnya itu ini selama 1 bulan itu 2 minggu. Biasanya kalau 2 minggu dapat segini shift malamnya aja kayak gitu. Dan ini jam ketika saya kerja malam kayak gitu. Dan kita masuk ke CQ. CQ itu kayak misalnya pendapatan ya. Nah, ini adalah Kihongkyu. Kihongkyu itu adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok saya awal pertama masuk kerja sebagai Tokutegi-no itu 20 mang pas. Jadi 20 mang aja, nggak ada tetek bengek. Misalnya ini kan 20 mang 4.500. Jadi awalnya saya tuh bekerja 20 mang dengan gaji pokok 20 mang. Di tahun pertama karena penilaian kerjanya baik jadi ditambahkan jadi 20 mang 1.500. Terus tahun kedua karena mendapat penilaian kerja lagi ditambahin 1.000 lagi jadi 20 mang 2.500. Tahun ketiga dapat 1.000 lagi tuh 20 mang 3.500 dan ini tahun keempat totalnya jadi 20 mang 4.500 kayak gitu. Dan ini adalah Shuking TAT, itu kayak misalnya tunjangan kehadiran ini 2.254, sedangkan total dari jam lembur saya tadi ini tuh Jangyo TAT itu senilai 10 mang 4.403 yen kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke Kojo. Misalnya ini tuh kayak pemotongan kayak gitu kan. Nah, yang pertama adalah Kenko Hoken Ryo. Ini adalah asuransi kesehatan. Kadang ngerasa gede banget ya, karena asuransi kesehatan aja itu 1 mang 2.623. Tapi yang namanya asuransi kesehatan, kita nggak bisa klaim kalau kita misalnya nggak sakit. Tapi yang namanya orang nggak mau ada yang sakit lah ya, kayak gitu. Jadi ya udah biarkan saja, emang peraturannya seperti itu ya. Kita ya bayar aja kayak gitu. Terus ini ada Kosei Nenkin Hoken, itu adalah jaminan hari tua. Ini adalah uang yang kalau misalnya nanti kita pulang, yang kita setelah bekerja di Jepang, kita ini bisa klaim. Jadi uang ini tuh bakal balik lagi ke kita gitu kan. Yang namanya Nenkin ini gitu. Terus yang selanjutnya ada Koyo Hoken Ryo. Koyo Hoken Ryo itu asuransi kerja kayak gitu. Jadi kita tuh misalnya saya tuh bayar bukan tiap bulan, jadi ini tuh tergantung gaji besar kecilnya. Jadi ini tuh asuransi pekerjaan kayak gitu. Jadi 1866 kayak gitu. Dan ini ada Sotokuje. Sotokuje itu pajak penghasilan. Jadi saya membayar 7.280, sedangkan ini Jumingzei. Jumingzei adalah pajak kependudukan 4.200. Kalau Jumingzei ini tergantung orang ya, misalnya kayak pengirimannya ke Indonesianya itu banyak, terus atau pokoknya kalau misalnya di sini dinilai hidupnya pas-pasan, biasanya ininya itu tuh bisa 0 atau bisa cuma beberapa ratus yen. Tapi kalau saya padahal pengirimannya banyak, tapi kadang lebih seringnya ke ibu. Jadi pengiriman 2 orang tapi yang satu pun jarang banget, tapi yang seringnya tuh ke ibu, jadi agak mahal, padahal pengirimannya tuh tiap tahunnya banyak kayak gitu. Terus ini adalah Chiketo Restoran Dai kayak gitu. Jadi dari perusahaan saya itu dapat kayak kartu kayak buat tunjangan makan ya. Sebelumnya tuh tunjangan makan masuk ke sini, tapi sekarang tuh enggak. Jadi langsung masuk ke kartu itu dan ditambah lagi pemotongan 3.500 ke kartu itu. Jadi totalnya yang di kartu makan itu ada 7.000 per bulannya. Dan ini Tebukuro Dai. Kalau misalnya ini waktu pertama kerja saya tuh agak kaget, karena di Indonesia tuh kalau kerja kayaknya Tebukuro itu tuh maksudnya sarung tangan itu tuh dapat dari perusahaan. Ternyata di sini tuh enggak, jadi bayar sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pemakaiannya sarung tangannya boros ya kita makin mahal gitu. Kalau misalnya kita hemat ya kita murah. Kalau misalnya ini kan 1.760, ini rata-rata per bulannya saya memakai sarung tangan dengan harga segini gitu. Nah,
ini adalah pendapatan kotor yang saya terima. Ini bahasa Jepangnya adalah Soshikyu Kingaku. Itu totalnya 31 mang 1157 yen kayak gitu. Dan ini Kojo Kaikei Gaku. Ini adalah total pemotongan tadi ya, yang termasuk kayak pajak, kayak asuransi, kayak dan lain-lain gitu. Totalnya 5 mang 5019 yen gitu. Dan ini total gaji bersih ya, bahasa Jepangnya itu Sashiki Shikyu Gaku kayak gitu. Ini total yang saya terima gitu dari hasil, ini gaji kotornya, ini pemotongannya, dan ini hasil gaji bersihnya gitu. Jadi ini ditransfer ke satu bank aja kayak gitu. Ini Ginko Ichi Furikomi Gaku kayak gitu. Jadi ini totalnya 25 mang 6138 yang saya dapatkan dari kerja 22 hari dan lemburnya itu 53 jam gitu. Nah, tadi adalah slip gaji yang saya terima untuk bulan Juli kemarin kayak gitu. Nah, gaji itu yang saya terima itu tuh belum termasuk pembayaran apartemen, listrik, gas, air, dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan gaji yang itu hanya dipotong untuk asuransi dan perpajakan aja. Jadi setelah saya dapat gaji dari perusahaan, itu saya harus membayar apartemen yang saya tinggal itu sendirian. Harganya itu per bulannya itu harga sewanya sekitar 3 mang 4.000, itu baru sewa apartemennya aja kayak gitu. Terus biaya listrik itu karena saya pakai kompornya listrik gitu, terus ada AC pula kayak gitu, tapi per bulannya itu bayar sekitar 3.000 sampai 4.000 gitu. Kalau 4.000 tuh jarang banget, tapi pernah sampai 7.000 itu waktu di bulan Januari kemarin. Emang itu lagi mahal-mahalnya listrik, nggak cuma saya, yang lain pun sama kayak gitu. Terus kalau gas itu tuh per bulannya sama, kadang 2.000, kadang 3.000, karena gas itu dipakai cuma untuk memanaskan air buat mandi aja. Jadi jarang, kalau misalnya sekarang musim panas itu jarang dipakai gitu. Tapi walaupun jarang dipakai, itu tuh karena ada abodemennya, walaupun kita pakai nggak pakai, itu tuh minimal pembayaran tuh 2.000-an gitu. Jadi mau nggak dipakai, mau pakai ya segitu kayak gitu. Saya pikir dulu tuh kalau nggak dipakai ya udah nggak bayar gitu. Ternyata ada minimal pembayarannya, misalnya ada abodemennya kayak gitu. Nah, untuk air itu kan 2 bulan sekali, tapi saya tuh biasanya bayar air itu sekitar 3.000. Nggak pernah mestinya nggak pernah di atas 4.000 sih, sekitar 3.000, misal 3.000 berapa kayak gitu. Jadi kalau dalam bersamaan kayak misalnya pembayaran apartemen, listrik, gas, air, itu tuh sekitar sama satu lagi, sama wifi rumah itu tuh per bulannya saya tuh walaupun sendiri tetap pakai wifi, karena buat kayak misalnya nonton Netflix atau misalnya kayak gini upload video gitu. Jadi saya tuh pakai wifi sendiri itu sebulannya 6.000. Jadi kalau misalnya di total semuanya kayak apartemen, kayak wifi, kayak gas, listrik, dan waktu pembayaran air juga bersamaan gitu, itu sekitar 5 mang sendiri atau 50.000 yen. Jadi dari total tadi yang 25 mang diambil 5 mang lagi, jadi sekitar 20 mang gitu. Jadi itu belum termasuk biaya makan. Kalau biaya makan tergantung kitanya sendiri, kita bisa menghemat atau kita kayak boros, ya udah yang penting apa yang saya misalnya yang apa suka ya beli kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya yang penting cukup makan lah kayak gitu, yang penting cukup makan ya udah kayak gitu. Jarang sih yang namanya kayak beli-beli kayak barang yang mahal, itu tuh jarang, karena saya mikir uangnya itu hasil kerja dan itu capek, jadi uangnya itu mesti disayang-sayang kayak gitu kan. Untuk pengiriman ke Indonesia itu tuh saya sekarang tuh udah nggak ngirim ke rumah, karena dari awal saya kerja di sini saya tuh kayak nabung kayak gitu kan, dan sampai sekarang
alhamdulillah buat orang tua itu tuh udah punya kos-kosan, jadi sekarang saya udah nggak harus ngirimin buat orang tua jajan, itu tuh nggak harus ngirim tiap bulan. Jadi karena ada karena ada uang kos-kosan itu gitu. Jadi sekarang emang uangnya buat sendiri kayak gitu kan, gitu. Kalau misalnya di lain video nanti bakal saya share juga tentang bagaimana tuh saya menabung. Ini tuh gaji termasuk, menurut saya itu termasuk besar ya. Biasanya tuh saya orangnya tuh jarang lembur, cuma kerja malam sama siang aja gitu. Terus gimana saya tuh kayak kayak sistem nabungnya gimana, menyisihkan buat orang tuaku gimana, terus buat hidup di sini tuh kayak gimana, itu nanti di lain video ya. Ini hanya untuk bahas tentang gaji. Dan mungkin menurut saya selesai sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!